Bisa. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Paulus Monas, mahasiswa semester 3 Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Nusa Cendana Kupang. Nah, pada video kali ini kita akan membahas soal produk-produk jurnalistik pada media cetak, media elektronik, serta media cyber atau new media, serta perbandingan karakteristik pada ketiga media tersebut. Nah, sebelum kita masuk ke dalam produk-produk jurnalistik, yang pertama kita harus tahu apa itu jurnalistik sendiri. Nah, jurnalistik ini pengertiannya adalah segala bentuk kegiatan mencari, mengelola, serta menyajikan berita pada halayak luas. Nah, untuk produk jurnalistik yang pertama ada berita. Secara umum, berita ini bisa diartikan sebagai laporan tentang fakta ataupun ide terbaru yang sifatnya menarik, benar atau penting bagi sebagian masyarakat. Berita adalah informasi mengenai suatu peristiwa yang sedang terjadi. Berita juga ditulis oleh jurnalis atau wartawan lewat proses pencarian berita atau proses jurnalistik yang tadi. Nah, berita ini dibagi menjadi beberapa macam, yaitu yang pertama ada berita langsung atau straight news. Nah, berita langsung ini adalah jenis berita yang menyajikan informasi mengenai peristiwa yang terjadi dalam waktu singkat. Yang kedua itu ada berita menyeluruh atau comprehensive news. Berita ini merupakan laporan tentang fakta bersifat menyeluruh yang ditinjau dari berbagai aspek. Yang ketiga ada berita mendalam atau deep news. Adalah laporan fakta atau informasi tambahan dari reporter mengenai suatu peristiwa. Yang keempat ada pelaporan mendalam atau deep reporting. Merupakan pelaporan jurnalistik yang bersifat mendalam, tajam, lengkap, dan utuh tentang suatu peristiwa fenomenal atau aktual dari berbagai perspektif. Yang berikut itu ada berita penyelidikan atau investigative news. Adalah berita yang berpusat pada sejumlah masalah dan kontroversi. Yang terakhir ada berita khas bercerita atau feature news. Merupakan berita yang berkaitan dengan ketertarikan manusia atau human interest. Kita masuk kepada produk jurnalistik yang kedua, yaitu non berita. Nah, non berita ini adalah teks yang berisi informasi dengan berbagai tujuan serta pembaca atau pemirsa tertentu. Berbeda dari teks berita yang bertujuan untuk menginformasikan peristiwa, teks non berita punya berbagai tujuan. Nah, contoh-contoh dari teks non berita ini, yang pertama itu ada karikatur, yaitu gambar wajah atau karakteristik seseorang yang diekspresikan secara berlebihan. Nah, dikutip dari Ensiklopedia Britannica, karikatur ini bertujuan menyindir atau menertawakan subjek, menyampaikan komentar politik dan opini editorial di surat kabar, serta menampilkan komedi sosial dan kecerdasan visual. Yang kedua ada pojok, yaitu kutipan pernyataan singkat, narasumber atau peristiwa tertentu yang dianggap menarik atau kontroversial untuk kemudian dikomentari oleh pihak redaksi dengan kata-kata atau kalimat yang mengusik, menggelitik, juga reflektif, bertujuan mengingatkan atau menggugat suatu pihak sesuai fungsi kontroversial yang dimiliki oleh pers. Yang ketiga itu ada artikel. Nah, artikel merupakan tulisan lepas yang berisi opini seseorang yang mengupas tuntas suatu masalah tertentu. Yang keempat ada kolom, yaitu opini singkat seseorang yang menekankan aspek pengamatan dan pemaknaan terhadap suatu persoalan dalam masyarakat. Kolom ditulis secara inferensial atau dapat disimpulkan dan memuat makna yang padat. Yang terakhir itu ada surat pembaca, yaitu opini singkat yang ditulis pembaca dan dimuat dalam rubrik khusus dalam surat pembaca. Nah, kita masuk dalam produk jurnalistik yang ketiga, ada foto jurnalistik. Nah, foto jurnalistik ini adalah sebuah bentuk dari jurnalisme yang menggunakan gambar-gambar dalam rangka menggambarkan sebuah berita. Nah, foto jurnalistik ini adalah komunikasi melalui foto. Komunikasi yang dilakukan akan mengekspresikan pandangan wartawan foto terhadap suatu objek, tetapi pesan yang disampaikan bukan merupakan ekspresi pribadi. Sekian produk-produk jurnalistik. Kita lanjut ke pembahasan tentang perbandingan karakteristik dari ketiga media yang tadi, yaitu media cetak, media elektronik, serta media cyber. Yang pertama, karakteristik dari media cetak. Yang pertama, praktis, cepat, serta murah. Yang kedua, daya jangkauannya luas. Alasannya tidak lain karena media cetak dapat menjangkau pelosok kota yang mungkin masih mengalami kesulitan dari segi jaringan atau sinyal. Yang ketiga, tahan lama. Nah, daya tahan yang dimiliki oleh media cetak tentu tidak perlu diragukan lagi, sebab informasi di dalamnya tidak akan rusak jika tidak dirusak. Yang berikut informatif. Karakteristik media cetak dapat dikatakan informatif sebab kalimat yang ada di dalamnya dapat menjadi lebih banyak serta lebih panjang. Yang berikut itu fleksibel, karena media cetak juga merupakan media yang memiliki karakteristik fleksibel atau dikatakan mudah dibaca di mana saja dan kapan saja.
Oleh karena itu, media cetak seperti majalah, koran, dan yang lain-lain bisa dibaca kapanpun dan dimanapun kita berada. Yang berikut kita masuk ke dalam karakteristik media elektronik. Nah, karakteristik media elektronik ini yang pertama, jangkauannya juga yang luas, tidak kalah dari media cetak. Dapat diketahui bahwa media elektronik ini juga memiliki jangkauan yang luas karena seluruh masyarakat sudah menggunakannya. Yang kedua itu daya tarik yang maksimal. Karena media elektronik sendiri apapun jenisnya memiliki karakteristik yang dapat menjangkau ketertarikan manusia karena bentuk visual serta audionya. Yang ketiga itu praktis dan cepat juga. Media elektronik juga memiliki kelebihan dari sisi praktis dan cepat. Jika diperhatikan, hal ini dapat dilihat ketika seluruh orang menggunakan media elektronik yang dapat membantu tanpa harus repot menyiapkan ini dan itu. Yang terakhir itu fleksibel. Tidak ketinggalan dari media cetak, media elektronik ini juga dikenal sebagai media yang sangat fleksibel karena mudah dibaca dan dibawa kemana saja dan kapan saja. Yang terakhir ada karakteristik dari media online atau media cyber yang tadi. Nah, karakteristik media online adalah bersifat real time. Informasi yang diberikan itu sifatnya terbaru dan sering diperbarui. Beragamnya unsur multimedia serta bersifat interaktif. Nah, karakteristik yang lainnya itu adalah kecepatan informasi. Artinya media daring ini bisa memberitakan sebuah peristiwa di waktu yang bersamaan dengan berlangsungnya peristiwa tersebut, sehingga pengiriman informasi kepada masyarakat dapat dilakukan lebih mudah dan cepat. Yang berikut itu pembaruan informasi atau updating. Nah, karakteristik media online ini memungkinkan manusia mengakses informasi kapan saja dan di mana saja. Informasi yang disampaikan pun sifatnya selalu diperbarui, bahkan ditambah dengan penjelasan yang lebih lengkap. Yang berikut itu ada timbal balik atau interactivity. Nah, media daring menyediakan fasilitas yang bisa membuat penggunanya menyampaikan feedback atau umpan balik. Contohnya forum serta kolom komentar yang dapat dimanfaatkan untuk memberi kritik, saran maupun tanggapan. Yang berikut itu ada personalisasi. Ya, di mana pengguna bisa memilih berita yang menarik dan ingin dibaca. Yang berikut ada kapasitas yang tidak terbatas. Di mana media online ini berarti media punya kapasitas yang tidak terbatas. Kapasitas memungkinkan media untuk menyimpan berita, termasuk multimedia seperti video maupun gambar dengan jumlah yang tidak terbatas. Yang terakhir itu ada multimedia capability, yaitu karakteristik media online yang memfasilitasi pengguna media online dalam hal penyediaan gambar, suara, video, teks maupun komponen lain yang berbasis multimedia. Nah, sekian penjelasan dari saya soal produk-produk jurnalistik serta perbandingan pada ketiga media yang tadi, media cetak, media elektronik, serta media online. Terima kasih. Dadah.